Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pengajian kita, melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 204 dan seterusnya. Kami bacakan ayat pertamanya, selanjutnya langsung kita mengenai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Maknanya, wa minan nas, dan sebagian dari manusia, man, ada orang, yu'jibuka, yang mengherankan dia orang kepada Muhammad. Apanya yang mengherankan? Qauluhu, ucapannya. Itu omongannya itu loh, kayak hebat betul, omongnya kayak luar biasa, menunjukkan keimanannya, menunjukkan kebaikannya, menunjukkan amal solihnya dan sebagainya, itu kayak seperti sempurna gitu. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Wa yushidullah, dan menyaksikan dia orang, Allah pada Allah, ala ma fi qalbihi, atas apa-apa di dalam hatinya. Sedang wa yushidu, dan menyaksikan pada Allah ala ma fi qalbi, atas apa dalam hatinya. Maksudnya itu ya, selain ucapan ya, ini apa, seolah mencerminkan dalam hatinya itu dia itu ya betul-betul seperti yang apa yang dia ucapkan itu. Ya keimanannya itu ya keislaman, ya keamal soleh, ya kesolehannya itu. Padahal wahwa, dan dia orang itu aladdu, sangat apanya, al-khisam, ini menentangnya. Padahal dia orang yang sangat menentang, tidak setuju, benci, ya kan, dengan Muhammad, dengan Islam, dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini pernah kejadian waktu itu. Namanya orang yang dimaksud itu adalah Ahsan bin Sureh. Ahsan bin Sureh. Jadi dulu zaman Nabi aja ada yang seperti itu. Nah, tidak menutup kemungkinan zaman-zaman sekarang, zaman yang akan datang, dan generasi setelahnya pun akan ada. Jadi hidup ini kadang-kadang pengulangan. Pola-polanya sudah ada, pola orang iman yang benar itu akan ditiru pada orang-orang yang memang diqadar akan menempati pola yang sama itu. Itu juga ada yang pola orang yang pura-pura ini iman, ya kan, orang-orang munafik dan sebagainya. Itu di zaman awal-awal yang ada, di zaman berikutnya ya dia akan seperti itulah polanya. Tidak berubah jauh ya, sekitar itu ya gitu. Begitu juga orang kafir ini, orang kafir zaman dulu, zaman setelah zaman Nabi dan zaman setelahnya, zaman sekarang, zaman yang akan datang, ya begitulah pola-polanya orang kafir yang sudah sekitar itu. Area zona mainnya dia seperti itu. Nah, ucapannya di depan Nabi sampai Nabi mengherankan. Nabi heran, alangkah bagus, alangkah luar biasanya orang ini, kan gitu. Nabi sampai salut dan bahagia gitu, bangga gitu. Tapi wazan ketika tawalla, berpaling dia. Berpaling sini maksudnya itu tidak di depan Nabi lagi. Ketika berhadapan dengan Nabi ngomongnya bagus seperti itu, Nabi bahagia sekali, senang sekali karena melihat ada umatnya yang paham seperti ini. Senang Nabi. Tapi ketika dia berpaling meninggalkan Nabi, saat berusaha dia fil ardi, dalam bumi, liufsida, berbuat kerusakan. Fiha, di dalamnya bumi. Wa yuhlika, dan merusak dia al-harsa, pada tanaman, wan nasal, dan pada ternak. Wallah, dan adapun Allah la yuhibbul fasad, tidak senang atau tidak cinta Allah pada orang yang berbuat kerusakan. Jadi setelah tidak di hadapan Nabi, orang tidak tahu dia suka merusak tanaman orang yang dirusaknya, ini ternak yang dibunuhnya lain.
Orang tidak ada yang tahu bahwa dia kelakuannya seperti itu di belakang Nabi. Wa iza, dan ketika kila dikatakan lahu padanya, ittaqillah, takutlah engkau wahai Hasan bin Sureh lain. Takutlah engkau Allah pada Allah. Akhazathu, mengambil dia pada nasihat tadi, ucapan tadi, bil izzatu bil al izzatu bil ismi lainnya. Mulianya maksudnya sombong, bil ismi dengan dosa. Jadi ketika dinasihat itu orang harus merendah. Kita dinasihati harus merendah, artinya menerima. Seolah-olah yang nasihat itu orang yang hebat, orang yang pol, seolah omongannya memang benar dan kita memang orang yang perlu dinasihati. Jadi kita harus merendah. Apapun bagaimanapun keadaannya harus begitu. Itu sikap kita harusnya begitu. Kalau dinasihati ya terima. Nasihat kamu supaya sholatnya tertibkan, ya kita terima, jazakallahu khairan, kita syukuri gitu ya. Yang yang tidak tertib itu kamu itu, yang saya sudah tidak begitu. Kita kalau nasihat sholat kamu ditertibkan, ya alhamdulillah saya dinasihati kan gitu. Saya bersyukur kepada yang nasihat, jadi syukur juga, jazakallahu khairan gitu. Walaupun kita sendiri sudah tertib gitu kan gitu, merendah harusnya gitu. Nah sedangkan dia enggak, ketika dinasihati itu dia merasa mulia dan dengan dosa, artinya dia sombong lah ini. Nah ini sikapnya itu adalah dianggap salah atau mengandung dosa. Fahasbuhu, maka mencukupi padanya jahanam, neraka jahanam. Nah, jadi Hasan bin Sureh tadi lah ini sebenarnya tempat yang pantas yang mencukupi, dia klop untuknya adalah neraka jahanam. Karena tidak cukup atau tidak bisa dengan baiknya ucapan saja di depan orang, lah ini tidak cukup jaga image seolah-olah dia orang yang sempurna, orang yang baik. Semua orang menyaksikan bahwa dia ucapannya baik, idenya brilian, sumbangsihnya kepada Islam luar biasa dan sebagainya. Tapi di belakang orang ya dia kelakuannya jelek, dia berbuat jelek, dia berbuat kerusakan. Nah, seperti ini yang cocoknya adalah dibalas dengan neraka jahanam. Dan sedangkan neraka jahanam itu adalah wala biksa, dan sejelek-jeleknya jahanam al-mihad, alas atau tempat kembali. Nah, orang kalau di akhirat nanti kembalinya kok ke neraka jahanam, itu berarti tempat kembali yang paling jelek. Wa minan nas, dan sebagian dari manusia, man, ada orang yashri, yang menukarkan dia orang nafsu dirinya, ibtiwa, karena mencari mardatillah, keridhaannya Allah. Nah, sedangkan ada orang yang dalam hidupnya itu tenaga pikiran waktunya, hartanya dihabiskan untuk mencari ridhonya Allah. Nah, itu orang yang dimaksud itu, ayat yang diturunkan itu yang dimaksud oleh Allah adalah sahabat bernama Suhaib. Ini Suhaib bin Sunan, Suhaib ibnu Sunan. Ini. Jadi dia meninggalkan hartanya saat hijrah ya, karena mencari ridho Allah. Walaupun dia di Mekah itu orang kaya, dia tinggalkan semua itu untuk mencari ridho Allah. Dia hijrah, dia tinggalkan semua itu. Allah, dan adapun Allah Raufun, maha belas kasih bil ibad, dengan hamba-hambanya. Allah maha belas kasih dengan hamba-hambanya. Jadi Allah membandingkan antara Suhaib bin Sunan dengan Hasan bin Sureh. Ini orang yang tidak diberitahu oleh Allah, ini menganggap kalau yang Suhaib dia biasa-biasa saja, sekedar meninggalkan hartanya untuk ikut dalam sabilillah kayak ini. Untuk menjaga keimanannya dia berhijrah ya gitu. Nah, yang luar biasa pol ini orang menganggap si Hasan bin Sureh ini ya. Mereka itu ya ucapannya bagus, ngomongnya bagus lainnya. Ini istilahnya pandai mencari muka dan sebagainya. Sehingga semua orang tuh senang dengannya. Nabi pun sampai terheran-heran dengan orang seperti ini. Alangkah hebatnya orang ini, alangkah bagusnya orang ini, seperti itu. Nah, mungkin semua orang sama itu, tapi ternyata di balik itu ini yang tidak diketahui oleh orang adalah ini memang si sahabat Suhaib itu hanya sekedar meninggalkan harta, kekayaannya dia tinggalkan, tapi dia berani meninggalkan harta itu mencari ridho Allah. Ini itu yang dinilai Allah adalah orang yang betul-betul luar biasa. Nah, ini padahal kita mencari harta sudah sulit begitu luar biasa mencari harta, tapi dia malah dia rela meninggalkan harta itu untuk berhijrah ikut bersama Nabi untuk menjaga keimanannya, untuk mencari ridhonya Allah. Sedangkan Hasan bin Sureh itu tadi bagusnya cuma sebatas ucapan.
bagusnya cuma sebatas omongannya saja. Kalau ngomong tidak salah-salah ya gitu. Ya, seperti yang paling baik, seperti yang paling benar kalau ngomong itu. Tapi perbuatannya ini apa? Justru berbuat kerusakan. Nah ini. Nah, dari sini udah jelas lah ini yang dapat ridho Allah maksudnya akan dimasukkan surga, sedangkan si Hasan bin Sureh tadi sudah dijelaskan tempat kembalinya itu jelas-jelas neraka jahanam, sejelek-jeleknya tempat kembali. Nah, maka kita di sini sebagai adanya ini diturunkan oleh Allah sebagian bagian dari ayat-ayat Al-Qur'an, sedangkan ayat Qur'an ini adalah hidayah petunjuk bagi kita. Maka ini menunjukkan kepada kita ini bukan menunjukkan kejelekannya Hasan bin Sureh. Iya juga betul, tapi maksudnya lebih penting dari itu adalah intinya adalah menunjukkan pada kita bahwa kita bukan hanya sekedar yang harus kita perbaiki itu adalah ucapan kita saja. Bukan hanya ngomong saja ngomong kita saja yang harus baik, harus bagus. Tapi kita harus lahir batin. Betul-betul kita mencari ridho Allah, bukan hanya sekedar di mana-mana cari sensasi, di mana-mana cari pujian, di mana-mana dianggap orang kita tuh kalau berbuat sesuatu tuh kalau biasanya yang luar biasa supaya orang tuh salut. Ini jangan yang biasa-biasa kan gitu. Gayanya seperti itu, seolah yang paling hebat, paling bagus, paling besar, paling apa. Seperti misalnya kalau sedekah yang paling besar, ya gitu. Kalau apa yang paling bagus apa-apa. Tapi itu hanya untuk image aja ini, jaga image atau untuk supaya pencitraan saja, supaya baik, supaya bagus di hadapan orang. Nah, ini salah besar, berarti niatnya tidak karena Allah, untuk menutupi sebetulnya di belakangnya ini dia sebetulnya orang yang sangat menentang pada Allah Rasul. Jadi yang penting di hati kita itu keimanan kita. Keimanan kita itu ini yang harus lebih kita jaga, bukan image kita di mata orang, itu bukan itu yang harus kita jaga. Supaya kita itu dianggap orang baik, supaya dianggap orang bagus, supaya jangan seperti itu, bukan itu yang penting. Tapi yang penting itu adalah keimanan kita, karena Allah akan melihat keimanan kita itu. Akan melihat keimanan kita itu. Percuma kita dipuji oleh banyak orang menyanjung-nyanjung kita dan sebagainya, tapi kalau Allah sendiri menilai sebetulnya keimanannya ini justru buruk, ini keimanannya justru tidak benar lah ini. Dia hanya sekedar mencari sanjungan atau pujian manusia, nah maka itu tidak ada artinya sama sekali. Ya ayyuhallazina amanu. Nah, maksudnya tadi lupa saya. Berarti ya kita jangan sampai meniru apa yang dilakukan oleh Hasan tadi, yang hanya bagus ucapannya. Nah, justru yang harus kita tiru adalah Suhaib ini. Dia berani berkorban, meninggalkan apapun. Ini dia korbankan itu namanya. Dia kalau istilahnya itu tidak mau meninggalkan hartanya, dia tetap di Makkah, mungkin ya dia tidak bisa ibadah kan gitu. Nah, dia dalam rangka supaya bagaimana supaya dia bisa ibadah yang benar, supaya dia bisa mengikuti Rasul walaupun harus kehilangan hartanya, tidak masalah, itulah pengorbanannya karena dalam rangka mencari ridhonya Allah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita ini diri kita itu bagaimana supaya mau berkorban mengalahkan kepentingan dunia kita untuk supaya bagaimana hidup sekali ini kita amal kita benar, ibadah kita benar, keimanan kita ini benar dan sebagainya. Nah, maka kita harus mengalahkan ego-ego semua itu. Nah, ini di mana di saat yang sama kita dalam hidup ini banyak kebutuhan, banyak permasalahan, banyak kekurangan dan sebagainya. Tapi dia berani mengalahkan semua itu. Dia berani mengalahkan semua itu untuk mencari ridhonya Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian fi silmi, dalam agama Islam, kafatan, dengan kafah. Kafah itu ya sempurna atau seluruhnya. Atau istilah ilmu itu holistik. Jadi semua harus diterima. Jangan ada yang ditolak lagi. Wala dan jangan tatabi'u, mengikuti kalian khutuwati syaitan, pada langkah-langkah atau lakon-lakon atau pada contoh-contohnya setan. Apapun yang dari setan itu jangan diikuti. Kenapa jangan ikuti setan? Karena innahu sesungguhnya setan lakum, pada kalian orang iman, itu adun, musuh mubin yang jelas. Setan itu bagi orang iman adalah jelas-jelas musuh yang jelas. Jadi ini disebutkan ini
bahwa setan itu cenderung mengajak kita untuk memilih-milih atau memilah-milah atau tidak bisa menerima Islam secara kafah. Maunya itu ya dipilih yang enaknya saja, maunya itu ya yang bagus-bagusnya saja, yang ringan-ringan saja, yang ada untungnya dan sebagainya. Sedangkan yang berat-berat dan yang tidak enak dan sebagainya itu cenderungnya untuk ditinggalkan atau tidak dilaksanakan. Misalnya yang ibadah yang tidak pakai biaya, seperti sholat misalnya, ya dikerjakan. Ini. Tapi kalau yang menunggu biaya seperti zakat, sedekah, infak lainnya tidak mau dikerjakan. Nah, itu berarti Islamnya terima yang ringan saja, yang tidak pakai biaya. Ini. Sholat juga lama-lama sholat juga dipilih-pilih juga. Nah, ini. Sholat yang dijaga ya maghrib. Karena maghrib sudah pulang dari kerja, sudah di rumah, ya. Ini terus biasanya di masjid orang yang rame, ya kan gitu. Jadi ya dengan sekali saja sholat maghrib, apalagi sekaligus langsung isya, itu kita sudah dicap ya kan oleh masyarakat umum itu orang yang ya cukup bisa diacungi jempol lah keimanannya, ke masjid terus kan gitu. Padahal ya dia cuma menjaga yang maghrib sama isya itu saja. Subuh ya enggak misalnya. Nah, ini atau sholat zuhur asar malah enggak. Nah, ini. Jadi itu pilih-pilih namanya, pilah-pilah. Jadi masuk Islam itu ya harus, tapi tidak bisa atau tidak benar atau tidak dibenarkan kalau kita masuk Islam itu ya hanya menerima hal-hal yang senang atau sesuai dengan hawa nafsu atau keinginan kita saja. Ini. Masuk Islam secara kafah itu artinya harus kita terima semua hal. Ini. Semua hal. Ini. Dia semua perintah, begitu juga semua larangannya. Menerima semua perintah bagaimana? Ya semua perintah itu harus kita berusaha di hati kita. Sikap pertama adalah menerimanya. Sikap kedua adalah berusaha melaksanakannya, mengamalkannya. Sapol kemampuan kita. Nah, kalau tidak kita terima walaupun kita amalkan seperti sholat, sebenarnya tidak senang, tapi kita kerjakan, tidak ada artinya. Karena hati kita menolak. Penolakan kita itulah yang menjadikan walaupun dikerjakan jadi tidak ada artinya. Jadi kita harus menerima, harus kita terima. Jadi seberapa banyak pun perintah yang ada dalam Al-Quran ini perintah sholat misalnya, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, ya, ini perintah berbuat baik, ini. Nah, ini jangan dipilah-pilah, semua harus berusaha kita, semua harus diterima total ya. Kemudian kita dalam mengerjakannya baru sakpol kemampuan kita. Semuanya diterima dengan total semua 100%. Nah, dalam pengerjaannya adalah sesuai kemampuan kita. Nah, maka kalau kita tidak ngaji ya, tidak mendalami Al-Quran dan hadis, kadang-kadang tanpa kita sadari ada sebetulnya itu perintah Tuhan, tapi tidak kita kerjakan. Kenapa tidak dikerjakan? Ada yang karena kita tidak tahu, berarti karena jahiliyahnya kita. Dan apa itu dibenarkan? Salah. Jadi sesuatu yang memang wajib ya, kita tidak mengerjakan karena tidak tahu, itu tetap salah. Makanya kita diwajibkan mencari ilmu supaya kita tahu mana-mana yang wajib. Jangan sampai ada kewajiban yang kita tidak kerjakan. Dan tidak bisa nanti di akhirat dibenarkan dengan alasan kita, saya mana tahu ya Allah, kalau saya tahu pasti saya kerjakan. Tidak bisa. Loh, kenapa kamu tidak ngaji? Nah gitu. Kalau dijawab kenapa kamu tidak ngaji? Ini. Ya saya tidak tahu juga kan harus ngaji itu ya wajib juga. Goblok kamu. Ngaji itu ya wajib, ini kan. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Maka kita dalam rangka menerima Islam secara kafah tadi ya, ini apa? Perimeternya itu, ini kan alat ukurnya itu adalah ilmu. Alat ukurnya itu adalah ilmu. Ini. Jadi kita begitu ngaji contoh. Lain. Misalnya ayat cerita. Allah cerita tentang langit. Langit itu diceritakan Allah ada 7. Lain. Bisa nerima enggak kita? Iya apa 7? Nah itu sudah meragukan. Jangan nanya gitu aja, jangan. Iya apa 7? Lah ini. Terus Allah cerita langit itu dibuat oleh Allah tanpa tiang. Lah ini. Gimana kalau tidak pakai tiang? Jangan-jangan loh. Itu sudah namanya sudah tidak terima, hati kita tidak percaya. Tidak ada keimanan kita. Berarti pas yang kita kaji kebetulan ayat yang dibahas itu misalnya cerita tentang langit Allah. Katanya menciptakan langit itu Allah sendiri. Bisa apa?
keneknya siapa, yang megangnya siapa. Sekarang ini tukang itu kalau kerja sendiri tidak bisa dia harus ada keneknya. Kadang-kadang tukang satu keneknya bisa 2, minimal 1. Tidak mau dia ngerjakan sendiri. Nah ini Allah kok katanya sendiri apa iya? Nah itu sudah mempertanyakan. Berarti Anda tidak percaya gitu. Nah, ini contoh. Jadi kita mengukur keimanan kita itu dengan ilmu. Jadi apapun yang Allah ceritakan, kalau kita bisa menerima, tidak meragukannya, berarti kita iman. Terus dapat lagi ayat yang cerita apa yang kita sampai ke kita, isinya cerita lagi misalnya. Nah ini cerita kiamat misalnya gitu, cerita alam barzah misalnya. Nah ini percayakah kita? Kalau kita percaya, nah berarti kita iman. Kalau kita ragu, berarti kita orang munafik. Kalau kita tidak percaya, berarti kita orang kafir. Ini. Jadi kita apa menerima seluruhnya atau tidak dari ilmu itu, dari ilmu yang sudah kita pelajari. Misalnya sudah berapa ayat yang kita kaji, sudah 100 ayat. Nah di antara 100 ayat itu mungkin tidak semua cerita, tidak semua perintah, tidak semua larangan. Ada perintahnya, mungkin ada ceritanya, ada larangannya dan sebagainya. Nah apa kita bisa terima semua ceritanya, perintahnya, larangannya? Iya, saya terima semua. Cuman dalam mengerjakannya semampu saya. Nah itu baru benar. Kita terima dan kita berusaha melaksanakan semampu kita. Ini. Tapi kalau kita 100 ayat itu ada yang kita ragukan, di antara 100 ayat itu ada yang kita tidak terima. Kayak misalnya bab larangan ini apa? Minum khamar misalnya. Nah ini, saya sholat oke. Jangankan 5 waktu. Kalau seandainya dibuat oleh Allah, ini sama di zaman Musa seperti 50 waktu pun akan saya kerjakan. Wah, gitu. Bagus ya, bagus. Sementara di sini bagus. Tapi ada tapinya nih. Tapi kalau saya dilarang minum khamar itu tidak bisa saya. Itu sudah jadi menu wajib saya. Saya itu mau kerja mau apa harus minum khamar dulu. So, pekerjaan saya itu DJ. Gitu. Pekerjaan saya itu DJ. Jadi kalau sebelum DJ itu kalau tidak minum khamar itu ya, saya joget itu kaku jadi kan gitu. Salah sendiri, ngapa cari kerja DJ gitu. Nah itu namanya ada yang diterima, ada yang ditolak. Ini ada yang diterima, ada yang ditolak. Ya itu salah, berarti tidak kafah Islam kamu itu. Ini yang nolak sebagian, terima sebagian, atau ada yang diterima, ada yang ditolak, itu lakon setan, itu cara setan menjebak kita. Ini yang harusnya ya gitu. Yang harusnya namanya Al-Qur'an itu 30 juz itu ya 114 surat. Ini semuanya harus diimani, diyakini, dipercayai, diamalkan ya, diambil hikmah pelajarannya. Kalau cerita kan gitu. Janjinya diyakini, perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi. Ini harusnya 100%. Ini. Tapi dia pilih-pilih ini. Nah, orang yang pilih-pilih itu jangankan yang dia tolak itu 50%. 1% saja ada Al-Quran yang kita tolak. Cukup alasan bagi Allah untuk mengecap kita menjadi orang munafik. Ini ada 1 ayat saja yang kita tolak. 1 ayat saja. Maka kadang-kadang ada ayat yang berkenaan dengan haknya bapak-bapak. Nah ini kadang-kadang ibu-ibu ada yang berani menolaknya. Mengerikan itu, bahaya itu. Kadang-kadang dia lupa bahwa dia itu manusia itu cuma ciptaan Allah. Perempuan itu loh. Lupa bahwa dia itu cuma ciptaan Allah. Kapan saja Allah mau matikan atau mau hilangkan sangat gampang. Dia kok berani-berani menolak aturan Allah, hukum Allah gitu. Nah ini. Itu yang perempuan. Yang laki-laki juga sama. Nah ini. Laki-laki juga sama. Semuanya ini ada ayat itu, ada orang itu yang bisa terima yang ini tapi tidak bisa terima ini. Bisa terima ini tapi tidak bisa terima ini. Termasuklah salah satu ayat yang kadang-kadang banyak orang yang tidak terima adalah kewajiban menuntut ilmu itu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Itu sabda Nabi dalam Qur'annya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, itu ayat Quran. Ini. Iqra, bacalah engkau Muhammad. Muhammad suruh baca, kita pun suruh baca, maksudnya kita pun harus ngaji. Itu perintah itu mengaji itu. Ini. Nabi menyimpulkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim itu bukan itu berseberangan dengan kehendak Allah, itu bersesuaian, menandaskan, menegaskan lagi bahwa kita ini loh kesimpulannya jadi orang iman ini harus mencari ilmu ini. Dan itu wajib harus ini. Maka kita tidak bisa nanti tidak akan alasannya, kenapa kamu tidak ini? Saya tidak tahu. Kalau saya tahu saya kerjakan. Kenapa kamu tidak mengerjakan ini? Saya tidak tahu. Kalau saya tahu saya kerjakan. Kenapa kamu mengerjakan ini? Ini saya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu, saya tahu saya akan tinggalkan.
Kenapa kamu tidak percaya ini? Saya tidak tahu ya Allah. Kalau saya tahu ya saya akan percaya. Lah, tidak bisa itu. Anda dibenarkan dengan menjawab karena saya tidak tahu. Maka Anda harus mencari ilmu. Kita harus cari ilmu. Jadi kalau ada ilmu, tinggal apa respon atau tanggapan kita. Respon dan tanggapan kita itulah yang menentukan kita itu iman, kafir atau munafik. Ayat perintah kita terima? Kita terima. Iman. Terus perintah diterima tapi malas-malas ngerjakannya. Lain. Ini itu aniaya namanya. Aniaya. Ini perintah kamu terima? Lah ini. Tidak senang, saya tolak. Lah ini. Kalau dia sendiri bukan orang Islam itu orang kafir. Kalau dia mengaku dirinya Islam tapi dia menolak perintah itu tadi, itu berarti dia orang munafik. Nah, berarti dari ilmu inilah akan terukur langsung ayat mana yang kita tolak, ayat mana yang kita imani, ayat mana yang kita terima, ayat mana yang kita buang, ya kan itu. Padahal satupun ayat tidak ada yang boleh berhak kita buang, tidak ada satupun ayat yang berhak kita tolak. Ini kita siapa? Ini ayat Allah. Nah ini tidak bisa kita karena tidak alasan tidak senang terus kita tidak terima. Bukankah kemarin-kemarin sudah dibahas tentang Bani Israel? Bani Israel itu kalau kedatangan Rasul membawa ayat atau sesuatu yang dibawa Rasulnya itu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, tidak sesuai dengan kesenangannya atau hawa nafsunya, maka mereka buang ayat itu atau mereka dustakan ayat itu, ini atau Rasulnya mereka bunuh sekalian. Itu Bani Israel. Jelek itu, iya jelek. Nah kita ternyata tidak jauh beda. Nah ini gitu. Ini ayat yang tidak senangi kita buang, ya kan? Kita lupakan, ini tidak kita amalkan, tidak kita kerjakan. Ini menyampainya juga kita remehkan. Ini. Nah, yang jadi masalah kalau sana ayat itu wajib. Yang jadi masalah itu kalau itu wajib. Ini. Kalau perintah itu dibedakan wajib dan sunat. Ini. Artinya tidak semua perintah harus dikerjakan kalau itu memang tidak wajib. Tapi kalau misalnya itu cerita, tidak ada cerita itu ini boleh dipercayai, boleh tidak ada. Semua cerita harus percaya. Nah, semua cerita itu tentang apapun. Cerita apapun dalam Quran ini. Cerita sudah lewat maupun cerita yang akan datang. Janji apapun, cerita apapun itu semua harus diterima. Nah, termasuklah pernyataan Allah. Ini bahwa Allah yang membagi rezeki. Ada yang dilonggarkan, ada yang dikira-kira. Dia tetap ngotot. Oh tidak. Rezeki itu tergantung usaha kita. Kalau kita maksimal, kalau kita pol-polan, kalau kita itu lebih dari yang lain, orang hanya sekitar kerja, kita gila kerja. Ini gila kerja gila. Maka kita akan sukses. Berarti dia tidak nerima ucapan Allah tadi, tidak nerima bahwa orang dunia ini yang kaya itu memang dikadarkan kaya, yang miskin itu memang dikadarkan miskin. Memang kita tidak dilarang ini kan. Kamu yang sudah miskin tidak usah usaha teman-teman, kamu itu tetap miskin ya tidak. Ini kita harus tetap usaha, tetap berusaha, tapi kita jangan yang tidak boleh itu sombongnya itu loh. Tentang sukses ngomong loh, lihat saya. Tentang sukses meremehkan orang yang tidak sukses atau yang miskin atau yang melarat. Ini berarti ya itu tadi dia ada ayat yang dia tolak. Ada ayat yang dia tolak. Ini bahwa seolah-olah yang menentukan rezeki itu di dirinya sendiri, bukan Allah. Kamu itu dapat rezeki sedikit itu kesalahanmu sendiri. Saya dapat banyak ini karena usaha saya. Begitulah dulu Sa'labah, begitulah dulu Korun. Dia merasa begitu tarik zakat tidak mau itu karena apa? Ini usaha saya. Kalau pemberian Tuhan oke, saya mau zakat. Tapi ini usaha saya. Saya yang jelas-jelas mengusahakan ini. Semua itu dengan tangan saya, semua itu dengan keringat peluh saya. Semua itu dengan jerih payah capeknya saya. Nah, gitu. Banyak yang ngambil aliran seperti ini. Orang-orang sukses itu loh. Kadang sukses tidak perlu sukses ego ya kan. Baru nak sukses dikit itu aja sudah sombongnya seperti Korun itu. Ini merasa sudah paling pol, merasa sudah paling hebat. Ini merasa itu dia itu ya sudah bisa mengatasi semua masalah dengan dirinya sendiri. Orang lain itu ya dibodoh-bodohkannya karena dianggap ini tidak bisa
ini apa menyelesaikan masalah hidupnya, sedangkan dia bisa. Padahal orang itu kena masalah, kedatangan masalah, semua itu Allah yang mendatangkan masalah itu. Bisa menyelesaikan masalah, semua itu Allah yang mengangkatnya, bukan kita hanya perantara saja. Ini jangan sombong. Maka masuklah Islam secara kafah ini, maksudnya jangan ada ayat yang kita tolak. Begitupun sunnah Rasul, jangan ada sunnah Rasul yang kita tolak. Ini kadang-kadang umat Islam ini tadi, ini kuncinya tadi kafah tadi kan kaitannya langsung itu untuk mengukur apakah kita sudah kafah belum adalah kita ini sudah cari ilmu belum. Dan setelah cari ilmu langsung kita ini apa ibarat main apa bola sodok itu ya, sudah kita bankan itu, pukulkan, mentalkan diri sendiri, sudah kita tembakkan pada diri kita sendiri belum. Ini perintah, kita terima enggak? Ini larangan, kita jauhi tidak? Ini cerita, ini kita percaya atau tidak? Ini kita yang kita tanya setelah kita ngaji itu. Setiap ayatnya, setiap bila perlu setiap kata ya, ini setiap suratnya itu ini. Kalau ini itu apa tuh perintah kita terima, kita kerjakan atau tidak ini. Lalu itu cerita kita percaya atau tidak. Ini. Lalu itu janji Allah kita yakin atau tidak. Ini. Nah itu untuk mengukur bahwa kita itu sudah kafah atau belum. Tidak kafah berarti kita ngikut setan. Mana ada setan ngajak masuk surga? Mana ada setan mengajak masuk surga? Nah, maka kita memang ya ukuran akhir nanti bukan berarti orang yang mau masuk surga atau orang yang akan dimasukkan surga oleh Allah itu syaratnya adalah Quran harus khatam bacaan dengan ini apa 21 macam bacaan atau 7 macam bacaan. Kemudian maknanya sudah ini juga dia khatam juga. Apalagi harus hafal bacaan tadi harus hafal juga, terus sudah dihafal, sudah diamalkan 100%. Tidak. Memang bukan itu. Tapi kita harus menuju ke situ. Jangan malah kita sendiri yang membatasi. Saya sengaja memang niat baca Quran itu ya hanya bisanya segini. Tidak mau saya lebih pintar dari ini. Salah. Tidak salah. Kok bacaan masih itu ya maksudnya salah semua, panjang pendeknya salah semua, yang pendek malah dipanjangkan, yang panjang malah dipendekkan. Ini kok bisa pas gitu loh, itu namanya pas. Yang panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, kok pas. Yang maksudnya heran kok bisa yang panjang pas dipendekkannya, yang pendek dipanjangkannya. Berarti dia itu sebenarnya tinggal dibalik aja. Nah, yang dia panjangkan dia tinggal dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, kan gitu. Ini sengaja, itu namanya disalah-salahkan. Nggak boleh. Kita kalau mampu bisa bacaan kita lebih baik, berusaha kita harus bisa lebih baik. Begitu juga maknanya. Si ngaji itu yang penting, ngaji sudah tahu maknanya itu, misalnya sudah disampaikan oleh gurunya sudah tutup. Tidak boleh. Kalau kita mampu tahu bila perlu gurunya suatu saat salah itu kita bisa negur. Gurunya salah maknanya kita bisa negur lagi. Ini bukan tujuannya itu untuk negur, bukan. Tujuan itu dikatakan hebat juga bukan. Maksudnya saking kita juga pengen menguasai atau pengen tahu juga, pengen ngerti dan pengen paham juga maknanya. Bacaan pengen ngerti, pengen paham bacaannya, makna juga pengen paham, pengen ngerti. Ini apa maknanya? Begitu juga soal pengamalan juga pengen fastabiqul khairat juga soal pengamalannya. Nah semua mengarah ke situ. Itu namanya kafah tadi seperti itu. Nah tinggal kemampuan. Kadang-kadang kita itu sudah berusaha belajar memperbaiki bacaannya, tapi ya segitu-gitulah. Nah, ini namanya sudah dikira-kira oleh Allah. Itu juga soal makna ya, kita kadang-kadang sudah diulang-ulangi masih tidak ngerti, kadang masih tidak jelas, masih kadang-kadang ya segitu-gitulah. Nah, ini kalau diminta menjelaskan boro-boro, ini paling-paling yang ngerti untuk pakai sendiri. Ya sudah, itu namanya semampunya. Begitu juga amalkan gitu ya, pengen sih berusaha selain wajib sholat sunnah mau dikerjakan, selain puasa wajib puasa sunnah pengen dikerjakan, tapi ternyata kenyataannya seperti itu, kadang tidak kuat kerjaannya dan sebagainya, ini dan sebagainya. Nah itu namanya sebatas kemampuan. Yang tidak boleh memang sengaja kita membatasi diri kita atau sengaja kita tidak mau mendapatkan yang terbaik itu. Ibaratnya ini contoh, ini gambarannya apa ini. Kalau Islam yang kafah itu ini apa, digambarkan harta, digambarkan suatu harta yang berharga. Kalian dipersilahkan mengambil, maka pasti sama ini, pasti sama.
Mungkin ada, tapi sedikit, bisa jadi tidak ada. Yang sama gimana? Pasti semua orang akan mengambil sebanyak-banyaknya. Selagi mampu dia, ini gitu. Ini semua orang ini dadaan ini. Tidak bawa tas, tidak bawa apa, cuman pakai baju ya, seginilah ya. Tas tidak bawa, tiba-tiba disuruh mengambil ini emas begitu banyak ini, silakan diambil, tapi tidak boleh pulang dulu. Mengambil karung, mengambil peti, mengambil ember, baskom, dirijen, pakai galon, tidak boleh. Kamu ambil sebisa yang kamu bisa. Jadi kantong diisi penuh sampai tidak bisa muat lagi. Bajunya itu juga diisi penuh karena diikat pinggang gitu ya, isi penuh sampai tidak muat lagi, ditaruh lagi, jatuh, udah tidak bisa lagi itu berarti. Bahkan kupingnya pun diisi dengan emas gitu kan. Ini sampai tidak bisa masuk lagi kan, keluar kan gitu. Hidungnya disumpeli emas juga, mulut disimpan juga, nanti sampai di rumah kan dikeluarkan, yang di hidungnya ini dikeluarkan, pecinya diisi emas, pluk, sampai tidak muat, miring, jatuh, sudah seberapa muatnya, pasti berusaha sebegitu. Kemudian tangannya juga gitu ya, seberapa banyak emas yang bisa dia raih, rengkuh, peluk gitu ya, sehingga bisa masih segitu. Mana ada orang ini emas berharga, silakan ngambil sebanyak-banyaknya, terus dia saya ngambil sedikit aja lah, ini males saya. Mana ada orang seperti itu. Ini kalau bisa itu mau diambil semuanya, kalau bisa diambil semuanya. Karena tidak bisa ya sudah, akhirnya ya seberapa yang dia bisa. Begitulah harusnya sikap kita terhadap Islam, terhadap perintah, larangan, cerita, semuanya itu harus berusaha kita imani, berusaha kita yakini, berusaha kita amalkan, berusaha kita jaga dan sebagainya. Sakpol kemampuan kita. Tahu guru kita itu menggambarkan seperti ini ini sebenarnya gambaran membela ya. Itu seperti kendaraan. Ini kalau memang dia itu mobil pickup hiace kecil itu ya, ini maka tentu beda dengan mobil truk, apalagi yang truk tronton. Ini kalau seandainya ini ada tawaran membawa bawaan itu sedikit gitu ya, ini truk tronton mana mau, kecil segitu, rugi saya ini. Atau kalau seandainya ini dipersilakan membawa ini ini barang yang harus dibawa ini, misalnya bawa semen ya, satu sak semennya itu dihargai misalnya 2.000 ya gitu ya. Nah maka hiace ini tadi berusaha dipenuh-penuhkan sampai ban depannya terangkat gitu ya, tetapi ini bahaya nih, akhirnya dikurangi. Inilah semampunya dia. Nah sedangkan truk ini kan tentu tidak akan cuma sebanyak hiace tadi, pasti dia akan lebih banyak, sepenuh dia itu, sampai kalau baca selalu bisa ya, walaupun terangkat dikit itu kalau bisa, selagi masih bisa jalan ya aman. Ini begitu ke truk tronton tadi, pasti akan diisi sepenuh-penuhnya, sebanyak-banyaknya, supaya tinggal dikalikan 2.000, itulah nanti hasil yang akan dia terima. Nah ini harusnya semangatnya seperti itu. Nah yang justru menolak, pilih-pilih, ada yang terima, ada yang tidak, inilah yang disebut mengikuti langkah setan. Langkah setan itu musuh kalian itu mengajak masuk neraka. Tidak ada setan mengajak kita masuk surga. Berarti kita kalau tidak berusaha kafah keislaman kita, berarti kita mengikuti langkah setan, berarti setan pasti mengajak kita masuk neraka. Nah maka tanpa ilmu, kadang-kadang orang tidak sadar dengan tanpa ilmu itu, dengan tidak tahunya itu, banyak kewajiban yang dia tidak tahu sehingga tidak dia laksanakan. Kadang-kadang dia tahu bahwa itu kewajiban, justru dia lalaikan. Kadang sebaliknya juga, dia karena tidak tahu bahwa itu dilarang, Allah Rasul melarang, tapi justru dikerjakan, justru jadi hobi, justru ini dijadikan amalan. Wah bahaya itu. Apa ada orang yang beramal amalan itu padahal sebenarnya dilarang? Bukan ada, banyak ini. Jadi orang Islam karena ketidaktahuannya dengan Al-Quran hadis, dia tahu Quran hadis, cuman isinya itu apa ya tidak tahu. Nah itu ya, jadi tahunya Quran hadis itu cuma nama Quran dan hadis gitu aja. Itu kitab kita, itu imam kita, itu yang kita jaga itu. Nah ini itu keimanan kita, tapi isinya tidak tahu. Tanpa dia sadar karena tidak tahunya tadi. Nah ini banyak hal yang dilarang oleh Allah Rasul,
justru itu jadi amalan andalan, amalan rutin bagi dirinya. Aduh, alangkah kelirunya keblinger itu namanya. Allah Rasul melarang, dia malah mengerjakan dengan semangat, dengan yakin, dengan penuh kehusukan dan sebagainya. Tapi padahal itu dilarang, ya kan gitu. Astagfirullahaladzim. Maka kalau tidak punya ilmu ya, jadi bukan hanya kelihatan bodoh benar, bukan hanya kelihatan saja bodoh, tapi bodoh benar-benar bodoh. Kalau kita tidak punya ilmu, itu benar-benar bodoh di hadapan Allah. Maka Allah sendiri murka pada orang bodoh. Tidak ada, kalau kita kan orang buyan kasihan, orang bodoh ini kasihan. Kalau dia orang pintar, wajarlah kalau dia salah kita marah-marah ini orang bodoh ya, kasihan. Itu kita. Kalau Allah tidak, lihat orang bodoh itu murka kalau Allah. Innallaha yabghadu ala kulli alim bid dunya wal jahlu bil akhirah. Allah murka, marah besar kepada orang yang pintar ilmu dunia tapi bodoh dengan akhirat, bodoh dengan agama. Dia tidak ngerti ilmu agama. Ilmu agama itu apa? Quran hadis. Kan ilmu agama itu tambah-tambahan, berhitung itu matematika. Bukan bahasa Inggris itu bahasa Inggris. Bukan masak-masak itu ya kuliner, masak itu bukan. Ilmu Quran hadis ini kalau orang tidak ngerti itu tidak tahu ini, itu bodoh namanya. Nah, Allah murka pada orang yang bodoh dengan ilmu agama ini. Bodoh itu. Dan Allah murka ini. Sedangkan ilmu dunia dia selalu belajar. Ini. Dari HP yang dia tidak ngerti, lama-lama bisa ngerti tentang HP. Ini. Kendaraan bermobil, mengendarai kendaraan darinya dia takut, ngeri, belajar akhirnya bisa. Nah, dia berani belajar, berani les, berani kursus, akhirnya bisa. Ini. Buka usaha tadi tidak ngerti bidang usaha itu, dengan belajar ini jatuh bangun akhirnya bisa. Sedangkan belajar agama tidak ada belajar jatuh bangun tahan jatuh bangun, tidak ada jatuhnya. Kita ngaji apa pakai jatuh emangnya kita ini apa outbound apa pakai ada jatuhnya? Tidak ada. Ngaji paling sambil duduk kan gitu, santai kan gitu. Ngaji sambil duduk dapat ilmu kan gitu. Nah, maka kebodohan itu semakin berkurang, ya. Semakin banyak ilmu, kebodohannya semakin berkurang. Ilmunya semakin bertambah, hidayahnya semakin bertambah. Keimanannya semakin bertambah kalau diimani. Ini. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang orang tanpa sadar, tanpa ilmu, tidak mau ngaji itu dia merasa tidak apa-apa. Padahal orang kalau tidak ngaji berarti dia Islamnya jelas tidak kafah. Sebab dia tidak tahu semua. Jadi Islam kafah itu apa? Tahu semua. Kesemangatan untuk tahu semua. Itu Islam kafah. Kesemangatan untuk tahu semua. Kesungguhannya untuk mengimani semuanya. Kesungguhannya untuk mengamalkan semuanya. Seperti saya sebut tadi, memang bukan syarat harus 30 juz semuanya khatam baru bisa masuk surga. Tidak, kalau memang dia sungguh-sungguh, walaupun baru dapat satu lembar, satu surat, satu ayat, tapi satu ayat itu, satu surat itu dia imani, dia yakini, dia amalkan, cukup memasukkannya ke surga. Tapi jangankan dia menolak 1-2, jangankan menolak 50% ayat. Satu ayat saja yang dia tolak. Ini dari seluruh ayat. Artinya ayat semua dia imani. Satu ayat yang dia tidak percaya atau tidak imani, itu sudah lebih dari cukup untuk menerakakan dia di neraka, menjadikan dia ahli neraka kekal abadi selama-lamanya. Jadi menolak ayat ini bukan berarti hanya sekedar ibarat dosa biasa akhirnya masuk surga, tidak. Itu menjadikan kekal neraka. Jadi Quran harus 100% diimani. Quran hadis itu 100% harus diimani. Tidak boleh ada ayat kita tidak imani, tidak kita percayai, tidak kita yakini. Tidak boleh. Ini harus 100% ini. Nah, dalam rangka menuju 100% tadi, jadi 100%-nya itu adalah 100% dari yang kita kaji. Misalnya dia baru 2 ayat. Nah, dia akan 100%-nya dari 2 ayat tadi. 2 ayat tadi semuanya diimani, berarti 100%. Tapi tidak boleh stop. Sudah, saya yang penting sudah dapat 2 ayat ini, saya cukup. Inilah bekal saya untuk masuk surganya Allah, mencari ridhonya Allah. Tidak bisa. Nah, ini tidak kafah kamu itu. Kamu disuruh semuanya kok baru 2 aja sudah stop. Ini baru 2 ayat sudah stop. Baru 2 surat sudah stop. Salah. Jadi kalau memang ada ayatnya. Jadi kalau ibarat kita pakai prinsip sekarang, pakai pendekatan bahasa lain yaitu prinsip.
Kalau kita mau pakai prinsip, maka selagi itu memang ayat Allah, selagi itu memang sunnah Rasul, seberat apapun, sesusah apapun, ya, sesulit apapun, atau apapun resikonya, dibenci orang, tidak disenangi orang dan sebagainya, kalau memang itu ayat, kalau memang itu sunnah, harus kita imani, harus kita amalkan, harus kita kerjakan, walaupun resikonya dibenci atau dikucilkan atau dimusuhi oleh orang, atau bahkan dicap oleh orang sesat. Aneh sebetulnya. Jadi orang yang menjaga kemurnian agama, menjaga berusaha dirinya menetapi atau istiqomah menjalankan Al-Quran dan Al-Hadis ini. Kadang-kadang di zaman ini di akhir zaman akan menjadikan itu suatu kesalahan. Jadi yang menjaga ayat atau menjaga kemurnian agama itu malah justru dianggap sesat. Yang tidak sesat itu yang umum-umum saja. Ini, yang umum-umum saja, tidak es krim. Es krim apa es krim? Ya terserah lah, es krim atau es krim. Padahal tidak ada ayat Quran itu ekstrim, tidak ada. Coba nanti kita bahas sampai, Anda silakan simak sampai ayat terakhir nanti surat An-Nas. Apakah ada Islam mengajarkan kita jahat, mengajarkan kita itu buruk, mengajarkan kepada kita itu kebencian, permusuhan? Tidak tidak. Jadi apa yang Anda takuti dengan Islam? Apa yang Anda takuti dengan ayat-ayat ini? Tidak ada. Tidak ada yang harus ditakuti, tidak ada yang perlu ditakuti. Semua ayat itu mengajarkan kita menjadi orang hebat, jadi orang mulia, jadi orang jujur, jadi orang baik, ya, jadi orang yang penyayang, jadi orang yang penyabar, jadi orang yang bersyukur, jadi orang yang tahu diri. Jadikan diri kita itu orang yang punya harga diri, jadikan kita itu punya punya kepribadian yang baik ini. Tidak ada ayat Quran yang menjadikan kita itu orang jahat ini, orang yang pembenci, orang yang suka mengkritik, suka menghujat-hujat. Tidak ada. Jadi tidak ada satu alasan pun yang membenarkan kita untuk menolak ayat-ayatnya Quran atau sunnah-sunnahnya Rasul ini yang membenarkan kita untuk menolak itu tidak ada satupun. Apa alasannya? Tidak ada alasannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang itu ayat, harus kerjakan, walaupun berat, walaupun dimusuhi dan sebagainya. Sebab apalah artinya kita itu dimusuhi orang, apalah artinya kita itu dibenci orang, tapi kalau kita diridhoi oleh Allah. Dan pasti yang membenci, yang memusuhi itu adalah orang jahat. Ini yang harus kita ketahui. Kalau kita ibadah kita, keimanan kita dasarnya Quran hadis. Ini kok ada orang benci? Berarti ini orang jahat ini. Ini orang jahat. Mana mungkin ada orang baik, mana mungkin ada orang soleh membenci kita yang beramal, beribadah, berkeyakinan sesuai Quran hadis. Kalau kita berkeyakinan, berkeimanan, beramal sesuai Quran hadis, kok ada yang benci? Nah, yang benci itu mesti orang jahat. Tidak mungkin dia orang baik. Gitu. Nah, kita tidak perlu takut dibenci orang. Ini yang harus kita takut adalah sampai dimurkai atau dibenci oleh Allah. Nah, maka yang harus kita jaga adalah hubungan kita dengan Allah, kan gitu. Kalau bisa semua dijaga. Nah, bagaimana menjaga hubungan kemanusiaan? Kan kita harus baik juga katanya, hablum minallah hablum minannas. Menjaga hubungan baik dengan manusia itu bukan berarti dengan menggadaikan atau dengan menukarkan atau dengan mengalahkan kebenaran agama, bukan, tapi dengan tetap menjaga hubungan baik, tetap berbicara sopan, tetap tidak menyalah-nyalahkan, tetap tidak menghina, tetap tidak dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar orang, mengkafir-kafirkan orang, mengatakan orang-orang itu ya orang sesat dan sebagainya. Itu ucapan yang orang itu walaupun dia itu sesat, kalau dikatakan sesat itu tidak mau. Orang itu walaupun dia itu memang kafir, asli kafir itu, tapi kalau dibilang kafir itu tidak mau. Orang itu walaupun asli dia itu orang munafik, asli tulen 100% dia munafik, tapi kalau dibilang munafik tidak mau dia. Nah, makanya tidak perlu. Tidak perlu. Sebab kita tidak ada tugas dalam Al-Quran ini untuk mengecapi orang ini, tidak ada. Cukup orang kelurahan aja yang ngecap gitu ya. Kita tidak ada kewajiban ngecap orang. Kapan ketemu orang langsung nak dicap itu. Nah, ini orang kafir. Ada orang ketemu orang lagi, ini orang munafik. Ini orang iman. Ini orang kafir. Tidak perlu. Tugas kita itu banyak, ibadah kepada Allah itu. Yang seperti itu tidak disuruh. Yang ada itu ada amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang. Mengajak pun dengan baik.
ini membantah dengan baik, mengajak dengan baik. Ini bukan dengan menyala-nyalakan dengan ngatain dan sebagainya. Ini jadi seperti itu. Nah, maka sekali lagi supaya kita bisa kafah keimanan kita, berarti dari sejak dini, dari sejak awal keislaman kita sudah siap lahir dan batin menerima kebenaran agama ini 100%. Siap menerima. Siap menerima gimana? Ini. Begitu ilmu masuk satu, siap kita terima, siap kita yakini, siap kita imani, siap kita amalkan. Jadi gitu. Maka kalau tidak cari ilmu, apanya yang siap kita terima? Kita tidak ngaji, kita tidak belajar Quran hadis. Saya siap terima 100% Islam itu. Apapun Islam itu saya siap terima 100%. Tapi kalau tidak ngaji, apanya yang mau keterima? Apa yang kamu mau imani? Lagi. Maka kekafahan ini adalah ukurannya ilmu kita. Dari ilmu yang Anda sudah dapatkan, sudah Anda terima betulkah 100%? Sudah Anda yakinikah 100%? Itu kafahnya. Ini. Kalau tidak, berarti Anda sudah terjebak dalam langkah-langkahnya setan. Ini. Anda merasa benar karena sudah bisa menerima banyak. Anda merasa benar karena sudah mengimani banyak hal, mengetahui banyak hal, dan mengamalkan banyak hal. Tapi Anda terjebak dengan menolak satu hal, meremehkan satu hal, membuang satu hal lainnya. Dan satu hal yang Anda remehkan, yang Anda tolak, Anda buang itu adalah ayat Allah. Yang Anda tolak, yang buang itu adalah sunnah Rasul. Ini. Nah, itu sudah cukup menjadikan Anda sudah mengikuti langkah syaitan, dan sudah cukup alasan bagi Allah untuk memasukkan kita bersama-sama yang mengajak kita yaitu syaitan tadi ke dalam neraka jahanamnya. Nah, maka berarti supaya kafah tadi, sekarang kiatnya gimana? Kiatnya berarti kita harus mengaji Al-Quran hadis. Dikaji itu ya bacaannya, maknanya, keterangannya sampai paham. Kalau cuma sebatas itu berarti belum kafah. Kamu cuma yang kamu terima bab ilmu saja. Ini. Kalau cuma Quran saja, bab ilmu baru sebagian, baru Qurannya saja, hadis tidak. Quran hadis, berarti bab ilmu Quran hadis, tapi membacanya saja masih kurang. Kamu sekedar kekafahan kamu baru sekedar bab ilmu, itu pun cuma bacaannya. Jadi belajar agama cuma belajar bacaan. Setiap malam Jumat atau setiap malam apa gitu ya, ada guru yang ngajarkan bacaan. Ya sampai mati cuma belajar bacaan saja, dilagu-lagukan itu. Jadi kafahnya dia ini cuma sebatas ini bab ilmu. Ini ilmunya itu cuma Quran ya dia, bukan hadis. Itu pun cuma batas bacaan. Kekafahannya baru gitu, belum kafah. Bagaimana mau kafah? Itu cuma baca saja, Soalnya itu bab ilmu, komplitnya bab ilmu itu adalah yang dikaji adalah Quran hadis ya, bacaannya, maknanya sampai paham. Nah, itu baru komplit, dan itu pun harus dideras-deras, diulang-ulang, sebab kita bisa lupa. Bila perlu ditulis. Ini salah tidak kita menulis Al-Quran? Tidak salah. Nabi di zaman Nabi hidup aja sudah memprediksi ini. Sekarang di zaman sekarang tandanya al-yauma al-ilmu fis sudur. Sekarang ini ilmu itu, masa sekarang ilmu di hati. Jadi kalian sahabat ini dengar sunnah ini dari saya, mendengar ayat Quran dari saya ini, kalian langsung hafal, kalian terima dengan hati. Jadi lepas dengar sekarang, dilapaskan kembali di rumah, diceritakan ke keluarga, bisa besok ditanya orang, kamu bisa menjelaskan kembali. Ini anak ilmu di dalam hati. Nah ini, dan besok suatu zaman nanti, al ilmu fis sutur, ilmu dalam catatan. Ilmu itu di catatan. Kalau tidak dicatat itu lupa. Kalau ditanya lupa. Tapi karena ada catatan bisa dibuka lagi. Nah ini, bisa dibuka lagi. Oh ya. Ini begini berarti, cara ini begini. Oh ini begini. Dilihat lagi di catatan. Al ilmu fis sutur. Ada kemarin al ilmu fis CD, ya, dimasukkan CD. Ini CD sekarang ini udah tidak laku lagi lah ini ya. Jadi tidak lagi dari VCD. Al ilmu fi ini flash disk. Al ilmu fi flash disk. Ilmu itu ada di flash disk lagi, simpan di flash disk. Artinya ada catatannya yang untuk bisa diulang atau dibuka kembali.
atau ilmu sekarang video, ilmu ada di video. Ya, supaya kalau kita lupa bisa buka lagi, dilihat lagi di videonya. Oh ya gitu. Lagi. Jadi kalau cuma sebatas ilmu tidak bisa dikatakan kafah. Jelas salah, jelas neraka. Maka kalau seandainya ekstreman ya, berpendapat ekstreman lagi. Walaupun orang itu hafiz Al-Qur'an. Bahkan bukan hafiz lagi. Saking hafiznya orang kan sekedar hafiz itu suruh baca surat apa bisa hafal. Surat apa bisa, 30 juz dia bisa. Ini bisa semua. Saking hafiznya dia dibaca mundur bisa. Baca mundur tuh loh, bisa. Ada ditanya ayat ini letaknya di mana? Oh itu ayat ini di halaman sekian, letaknya di pas tengah. Ada letaknya pas samping kiri bawah. Ini kanan bawah, kanan sini, kiri. Saya kiri kanan aja salah saking tak hafiznya. Kalau hafiz itu ya kiri bawah. Bukan gitu. Halaman sekian, kanan atas. Gitu. Halaman sekian ini apa? Baris kedua dari atas. Halaman sekian baris ketiga dari bawah, kiri. Ini gitu. Itu tanggapinya. Tapi kalau cuma itu saja, hafiz sampai hafiznya itu sampai ada yang bilang menggelar itu kalau hafiz yang seperti itu hafiz ini apa? Hafiz Google gitu ya. Google-nya Al-Qur'an gitu ya. Jadi dia tuh sampai letaknya pun tahu. Letaknya pun tahu. Mungkin ditanya jumlah huruf pun tahu dia. Surat ini berapa huruf, surat ini huruf alifnya ada berapa, huruf banyak, saking hafal itu. Tahu. Apa itu bisa masuk surga cuma dengan begitu? Kalau berdasarkan ayat ini berarti dia tidak kafah. Kita bukan hanya sekedar disuruh menghafal itu. Bukan hanya sekedar disuruh menghafal itu. Hafal bagus sekali, hafal itu luar biasa. Itu bahkan untuk meninggikan derajat di surga nanti. Kalau step selanjutnya dikerjakan. Lain tidak cukup cuma satu step saja, lain. Tidak cukup cuma satu langkah, satu tak saja tidaknya. Lain. Motor aja 4 tak lain. Ini mau masuk surga cuma satu tak lain ya. Mana bisa kalau cuman bacaannya saja. Tahu makna sampai hafal juga. Lain. Juga belum cukup, tidak kafah. Jadi kita ini ya belajar ini ya bukan bacaan sampai hafal baru tak berikutnya. Tidak, kita ini langsung mengerjakan itu ya, langsung semuanya dikerjakan. Bacanya dipelajari walaupun baru satu ayat. Maknanya dipelajari walaupun baru satu ayat. Sampai faham, kalau ada yang tidak jelas boleh ditanya. Sampai faham. Sudah jelas lain kan? Mulai kita amalkan. Kalau itu perintah dikerjakan ya, kalau itu larangan bagaimana mengamalkannya? Menjaga. Selama ini kita itu misalnya lihat itu larangan berupa minum khamar, selama ini kita minum khamar, bagaimana actionnya bab pengamalan ilmu tentang larangan khamar ini? Nah, dia semenjak tahu ilmu larangan khamar itu ya berhenti dia minum khamar. Berhenti minum khamar. Bukan berhenti baca Quran. Itu dia semenjak tahu Quran melarang minum khamar itu ya, dia langsung berhenti. Berhenti apa? Berhenti baca Quran. Salah, berhenti minum khamar itu bab pengamalnya. Dia amalkan. Terus harus dibelani juga. Kalau cuma sebat sawan harus belani. Bela ini biasanya inherent melekat langsung dengan amalnya itu ya pembelaan. Lain, pembelaan itu. Seperti itu perintah sholat. Itu otomatis dia harus bela. Sebab sholat tidak bisa dia cukup dengan angan-angan saya. Saya sekarang lagi sholat lah ini. Ini. Kok duduk ini sholat? Ya masalahnya kalau sholat yang kamu harus wudu, harus ganti pakaian suci ya gitu. Harus gerak takbir rukuk itu saya malas lah ini. Nah, itulah belanya. Wudu, ganti pakaian ya kan, ke masjid ini menggerakkan bibir atau mulutnya membaca apa yang harus dibaca, menggerakkan tangan, anggota badan harus rukuk, harus sujud, iktidal segala macam itu, harus tayat apa-apa. Itulah pembelaannya. Bela itu dengan dirinya, dengan tenaganya, dengan lisannya ya, dan termasuk dengan hartanya. Wudu tadi pakai airnya itu air pump itu bayar bulanan kan gitu. Nah ini sholatnya itu di ruangannya dihidupkan lampunya kan gitu. Kalau gelap itu ya nanti ini salah sujudnya miring nanti. Lah ini ya tidak pas nanti ya, dihidupkan lampunya bayar. Itulah pembelaan. Pakai harta sholat itu. Sholat di masjid pakai harta tidak pakai juga. Nah ini kan bayar listrik mengurus masjid.
Bayar pumpnya pengurus masjid. Dia bayar apa? Ini pakai baju ini, bajunya beli, kan gitu. Bajunya biji murah lah ini. Ya disitulah pembelaannya. Ada orang itu saking mau membela agama itu untuk sholat itu dibeli pakaian mahal lah ini ya. Supaya ini loh, saya membela agama. Saya untuk sholat saja saya pilihkan baju yang mahal. Ada orang kalau sholat ini baju yang buruk-buruk ini. Kalau kondangan baju mahal. Itu berarti dia pembelaannya banyak untuk kondangan, ya. Di kondangan pembelaannya banyak. Bajunya mahal, bawahannya mahal, pecinya juga peci yang mahal. Nah, ada orang sholat pakai peci mahal. Ya, tapi kalau kondangan peci yang mahal. Kacamata yang mahal. Kalau ini murah ini. Ini beli di online itu cuman berapa ya? Tidak sampai 10.000 lah ini. Ini rahasia sebetulnya. Murah ya. Yang penting bisa lihat yang kecil-kecil kan gitu. Nah, ini kacamata plus nih. Jadi banyak orang itu kadang-kadang membela urusan dunia, urusan kondangan paling besar tuh. Pakai mobil. Ini giliran sholat enggak. Baru-baru mau pakai mobil ini, keperluan agama itu. Orang mau pinjam mobil masjid, mau pinjam mobil itu, mobil saya baru dicuci. Ini. Alasan enggak mau minjem ini, mobil baru dicuci. Kalau urusan lain ini ya pembelaannya seperti tadi, mobil mahalnya dipakai, pakaian mahalnya dipakai. Ini. Nah, jadi ya pembelaan itu seperti itu. Jadi harta-harta yang kita keluarkan, baik berupa uang maupun berupa barang atau apapun, itu kan pembelaan. Itu yang kita gunakan. Setiap apa yang kita gunakan untuk membela agama Allah itu ada nilainya, ada pahalanya. Mobil yang kita pakai, pakaian kita pakai. Ini. Ya. Jadi sekarang kalau seandainya Anda mau dapat pahala lebih besar dari pakaian, gunakanlah pakaian untuk ibadah. Pakaian yang mahal itu untuk ibadah. Jangan yang lain. Kalau untuk yang lain itu malah justru untuk ini apa? Untuk ini apa? Supaya riak dilihat orang kan gitu. Tapi kadang-kadang kalau yang dilihat orang, misalnya ke masjid pakaiannya bagus, saya lihat. Yang penting niat kita tidak riak, tidak pamer. Ini tentu akan beda pahalanya dengan kita pakai pakaian yang terburuk ini. Giliran kondangan pakaian terbaik, giliran ini apa? Sholat pakaian terburuk. Ini. Itu berarti pembelaan kita. Ini. Mengeluarkan suara, tenaga itu ya pahala semua. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sudah menukar diri orang iman itu, diri dan hartanya akan ditukar dengan surga. Jadi berapa banyak suara yang dikeluarkan, berapa banyak pikiran yang dia fokuskan dalam urusan agama ini, berapa banyak tenaga yang dia gunakan, berapa banyak fisiknya yang dia gunakan untuk membela agama Allah ini, itu nanti akan ditukar dengan pahala dengan surga. Apa sudah cukup sampai itu membela? Masih ada lagi. Taat, ini apa? Terus dikerjakan terus sampai mati. Ini kan? Ini kalau saya ibadah ini sudah lama. Sudah sampai 80 tahun. Ini umur saya sekarang sudah 100 tahun. Jadi saya waktu itu umur 20 tahun mulai aktif beribadah, sampai sekarang umur 101 tahun ini berarti sudah 80 tahun saya ini ibadah. Ini udah cukup ini. Tidak cukup, bukan berapa lamanya, tapi adalah sampai mati. Jadi batasan kita ibadah ini sampai mati. Ini wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu baru kafahnya batasan ini apa limit waktunya. Kalau kita itu yang penting sudah 20 tahun cukup, salah. Ini sama seperti ngaji tadi. Yang penting saya sudah pernah ngaji, baca saya sudah bisa. Ini terus belajar makna juga saya sudah. Ini tidak ada istilah sudah. Ini yang ada itu ngaji itu harus terus, karena kita akan lupa. Ya. Dideres, diulang sampai kapan kita deres terus lain? Kalau kita ngaji baru sedikit, ilmu baru sedikit, terus ngaji terus ya iya, karena baru sedikit. Kalau ilmu kita sudah cukup, Al-Quran sudah 30 juz, hadis semua, hadis besar itu sudah kita pelajari, sudah selesai semua, ngapain lagi? Ya dideres ulang-ulang itu untuk supaya menghilangkan lupa. Satu lagi bahwa kita kalau sudah punya ilmu ada kewajiban menyampaikan. Nah, ini ada kewajiban menyampaikan. Orang di mata orang awam, sesuatu pekerjaan dikerjakan orang lain itu mungkin dia menganggapnya hal biasa. Bagi di mata orang yang berilmu, dia menganggap itu pekerjaan salah, itu pekerjaan musyrik, itu pekerjaan salah, itu ibadah tidak benar. Nah, orang yang punya ilmu ya
punya kewajiban negur nasihat. Terserah orang itu mau menerima atau tidak, terserah orang itu menanggapinya positif atau negatif lainnya. Terserah, yang penting kita menyampaikan. Ini kewajiban. Jadi kita setelah punya banyak ilmu harus diulang-ulang dan harus disampaikan. Apalagi kalau ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, kita tahu ilmunya, tidak boleh kita saya tidak tahu, minta maaf ya, saya tidak tahu. Salah itu kalau dia tahu, orang tanya harus jelaskan. Kalau kita punya ilmu, orang tahu tanya harus kita jelaskan. Bahkan orang tidak tanya pun, kalau menurut kita orang ini berada dalam suatu kesalahan, jadi kita harus dengan bahasa baik menyampaikan kepada dia, menyadarkannya bahwa ini sebetulnya harusnya begini, ini insya Allah yang lebih baik, dengan bahasa yang baik seperti itu. Dan itu kewajiban orang punya ilmu. Jadi punya ilmu itu kewajiban bukan hanya sekedar untuk diamalkan. Punya ilmu tidak diamalkan ya salah, kabur maqtan antakul wala tafalun. Salah juga punya ilmu tapi tidak disampaikan. Salah juga punya ilmu kalau orang tanya tidak dijelaskan. Salah juga punya ilmu tapi tidak peduli orang itu lingkungan yang salah atau benar, dia tidak amar ma'ruf nahi munkar. Itu dayus. Dayus tidak bisa masuk surga. La yadkhul jannah. Tidak bisa masuk surga. Siapa dayus? Jadi orang sudah punya ilmu. Ilmunya banyak. Dia paham semua ilmu, pakai sendiri, ya gitu. Ditulisnya pakai sendiri. Dayus itu berarti malah tidak bisa masuk surga. Apalagi Anda atau kita ya, yang tidak mau cari ilmu, tidak mau ngaji. Ini yang punya ilmu yang sudah komplit. Quran, hadis itu bacaan maknanya sudah dia kuasai dia. Tidak disampaikan saja, dayus tidak bisa masuk surga. Tidak bisa masuk surga. Padahal ilmunya banyak, tidak bisa masuk surga. Waduh. Nah, apalagi orang yang tidak punya ilmu, apalagi orang yang sengaja memang tidak mau nyari ilmu. Diajak ngaji selalu nolak, diajak ngaji selalu tidak mau, diajak ngaji selalu mau. Sibuk saya ini cari uang, sibuk saya cari kerjaan dan sebagainya. Lah ini orang punya ilmu komplit itu saja, kalau tidak dikajarkan, banyak kewajiban orang yang punya ilmu tadi. Kalau tidak kerjakan, tidak diamalkan, salah, tidak disampaikan, tidak amar ma'ruf, juga dayus, tidak bisa masuk surga. Apalagi orang yang tidak mau cari ilmu, tidak mau cari ilmu, alasan repot, alasan sibuk. Apalagi orang jelas-jelas nolak, diajak nyari ilmu, malas, tidak mau, tidak bisa, tidak mau, nolak, tolak. Ini kadang-kadang gurunya yang ini seperti sales nawar-nawar ini, dia selalu nolak, ditolak terus. Diajak ngaji selalu tidak mau, diajak ngaji selalu tidak mau, diajak ngaji selalu tidak mau. Merasa benar. Itulah zaman sekarang. Jadi orang salah merasa benar, ya, orang sesat merasa benar, dan itu aja sudah salahnya fatal. Dia salah, dia sesat, kok merasa benar, itu sudah sangat fatal. Nanti di akhirat baru ketahuan. Salah fatalnya itu baru ketahuan. Lebih fatal lagi, dia sudah salah, dia sudah tidak benar, dia sudah sesat, ya, menganggap sesat orang-orang yang benar. Kan gitu. Aduh, aneh-aneh zaman sekarang gini. Sumber kebenaran apa? Allah, Rasul. Lain. Al-haqqu mi rabbika, kebenaran itu dari Tuhanmu Muhammad. Fala takum minal mumtarin. Kamu jangan ragu-ragu Muhammad. Kalau sudah dari Allah, jangan ragu-ragu lagi. Iya apa? Ini memang dari Allah, tapi benar apa enggak? Oh, kalau sudah dari Allah ya pasti benar. Begitu juga dari Rasul. Siapa yang menjamin kalau Rasul benar? Allah yang menjamin. Oh, kalau kita ngikut Rasul dijamin benarnya. Lain. Sudah jelas-jelas dari Allah, Rasul, kok Anda yang itu kan ini apa itu untuk Nabi Allah. Kalau sudah jelas dari Allah, Rasul itulah sumber kebenaran. Sudah jelas sumber kebenaran. Nah, kalau ada orang yang menetapi ke Al-Quran, hadis, kok orang-orang menyalahkan, dia sendiri tidak ngaji Quran hadis. Nah, maka sekarang ini banyak, mungkin tidak mau dikatakan banyak, ya ada gitu ya, orang-orang yang tidak mau ngaji Quran hadis, bahkan takut mengaji Quran hadis karena takut sesat. Jadi dia takut sesat, jalannya supaya tidak sesat adalah dia tidak ngaji Quran hadis. Yang dicapnya sesat tadi adalah orang yang ngaji Quran hadis. Orang yang ngaji Quran hadis dicap sesat. Nah, supaya tidak dicap sesat, dia takut jadi orang-orang yang ngaji Quran hadis tadi, dia takut, artinya dia tidak mau mengikuti jejak orang yang ngaji Quran hadis, dia sendiri tidak mau ngaji Quran hadis. Alangkah rusaknya zaman. Itu namanya otak yang sudah bukan lagi diputar balik 180 derajat, itu namanya juga diaduk-aduk campur. Otak ini sudah dipakai mixer itu ya, hancur, itu sudah tidak bisa menggunakan alat ukur itu. Mestinya
apa-apa alat ukurnya gampang, benar salahnya gampang. Quran hadis lah sumber kebenaran, dia tetap saja. Ini zaman sekarang mana yang benar mana salah tidak jelas. Inilah orang jauh dari Quran hadis. Dia salah, dia sesat. Justru mengatakan orang yang menetapi kebenaran, menetapi hidayah dikatakannya sesat. Ini astagfirullahaladzim. Tapi semua itu apa? Amalan masing-masing. Lainnya. Nanti semua akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lainnya. Kiranya jadi mungkin hari ini ya, saat ini ya, yang kita kaji yang tidak banyak ini karena yang diulas agak panjang lebar masalah kekafahan ini, karena ini fenomena atau faktanya di masyarakat kita sekarang yang seperti itu. Orang banyak menolak ilmu, banyak menolak ajaran agama, banyak orang yang ini apa, hobinya beramal tapi dia tidak tahu bahwa itu amal itu dilarang atau ditentang, dilarang oleh Rasul atau tidak ada dasarnya. Ini berarti dia hanya beribadah saja. Dia tidak tahu bahwa ibadah itu harus ada dasarnya, harus benar, harus ada rujukan dalil Quran hadisnya. Ini sehingga ini apa? Ini sudah di mana-mana orang seperti itu. Bahkan kadang-kadang yang benar justru dikatakan salah. Maka mudah-mudahan dengan ulasan sedikit ini menjadi renungan bagi kita semua ini untuk mengoreksi diri kita masing-masing, termasuk kami juga. Ini seandainya kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian yang kami syukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.